Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha yuhibbus sabirin. Alhamdulillah, para masyayikh asatidz yang saya muliakan, saya Nasrul Haq dari organisasi Hidayatullah di Indonesia. Kita hadir dalam Majelis Ilmuwan Nusantara yang ketiga yang mengangkat tajuk ta'awun dalam dakwah. Dakwah dalam merupakan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi dan rasul sebelum beliau, misinya berakhir selepas mereka wafat. Misi Rasulullah SAW ini harus dilanjutkan oleh kita semua para umatnya. Dan dakwah ini kunci Rasulullah SAW berjaya menjalankan misi dakwah adalah karena beliau membina sebuah kepemimpinan dakwah. Beramal jama'i. Karena dakwah ini tidak mungkin akan berjaya kalau tidak dilakukan secara bersama-sama. Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang maksum yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau tetap dibantu, disokong oleh para sahabat, para pengikutnya. Ya, mulai dari periode awal as-sabiqun al-awwalun hingga kemudian beliau melakukan Fatu Makkah dan kemudian menyelesaikan misinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah SWT mengingatkan kita, wa ati'allaha wa rasulahu, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, jangan berselisih, jangan berbalah, bertikai, bercerai-berai, fatafshalu. Kenapa? Karena kalian akan gentar, lemah, wa tadhhaba rihukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan dakwah bukan karena dai ulama sedikit, tetapi karena terjadi pertikaian, perbalahan di antara kaum muslimin. Ya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengingatkan kita al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Antara satu mukmin dengan yang lain seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, saling menyokong ya, antara satu dengan yang lain. Tak ada di antara kita ini yang Superman. Semua punya kelemahan. Ketika Rasulullah SAW hijrah, boleh melibatkan banyak pihak. Abu Bakar radhiyallahu anhum ya, mendampingi beliau. Kemudian ada Abdullah bin Abu Bakar, adalah Asma binti Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, dan sejumlah lagi yang lain. Ini menunjukkan bahwa dakwah ini harus dilakukan secara bersama-sama, bersinergi. Harus ada ta'awun. Ya. Dan ta'awun yang paling utama adalah perjuangan dakwah. Insya Allah, manakala kita bersama-sama berhimpun dalam amal jama'i, dalam sebuah kepimpinan dakwah, maka insya Allah apa yang dicapai oleh Rasulullah SAW dalam luaskan dakwah Islam ini juga akan kita capai biidznillah ta'ala. Dan Allah ingatkan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, ba'duhum awliya'u ba'd. Antara satu dengan yang lain saling menyokong, saling membantu. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukan seperti itu, saling menyokong, saling membantu, takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka pasti akan terjadi fitnatun, ya, wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Inilah yang kita rasakan dalam case Palestina misalnya.
Karena umat Islam ini belum bersatu lagi, sehingga ada fitnah yang kita rasakan. Fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Oleh karena itu mari kita bersama-sama ya dari berbagai organisasi Islam di beberapa negara ASEAN ini mudah-mudahan boleh membina sebuah ta'awun, sebuah kolaborasi, sinergi, kerjasama yang baik untuk kita bisa menjayakan misi dakwah Islam bidznillahi ta'ala. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.